Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada beberapa teman yang tanya, jadi saya di sini mau mencontohkan untuk terkait dengan SKP yang harus diupdate. Jadi pertama di sini kita login dulu. Kalau saya lebih suka loginnya dari Satu Sehat Kemenkes. Kenapa? Karena kalau langsung di akun sebelumnya itu saya agak kesulitan. Jadi kalau tertaut di sini lebih mudah. Silakan insert password, email, dan kata sandinya. Kemudian bagian kanan ini kan ada satuan kredit profesi, ada 3 ranah itu, yaitu pembelajaran, pelayanan, sama pengabdian. Nah, di situ itu kan akan kelihatan mana yang sudah cukup, mana yang belum. Nah, untuk itu kita bisa langsung klik ke update SKP. Nah, kalau setelah update SKP, yang muncul adalah skp.kemenkes.go.id. Nah, seperti yang tadi kan, ini kan ada 3 ranah itu kan, dan statusnya. Nah, untuk pembelajaran yang dilakukan di sebelum 1 Maret 2024 itu, kita wajib melakukan input manual, di mana kan sebelumnya belum terkoneksi dengan LMS kan. Nah, jadi caranya kita ke formulir SKP, kemudian formulir pengisian. Kemudian formulir pengisian, misalnya kita jadi peserta seminar ya, kita klik bagian input. Nah, misalnya judul kegiatannya ini hanya contoh saja ya. Misalnya pertemuan ilmiah. Kemudian tempatnya di Gorontalo, skala nasional, lama waktu misalnya 4 jam. Jadi 4 jam ini nanti akan berhubungan dengan jumlah SKP-nya. Mungkin bisa di-search sendiri SKP-nya kalau memang tidak dicantumkan di sertifikat. Kemudian penyelenggaranya, kemudian bagian ini, choose file ini, itu di-input file sertifikatnya itu dalam bentuk PDF. Dan biasanya tidak boleh terlalu besar karena biasanya akan gagal. Kemudian kalau saya bagian ini saya tidak isi. Dan tanggalnya misalnya 1 Januari 2023, misalnya 2022. Jadi mulai tanggal selesai, kemudian nilai SKP dan disimpan. Ini saya tidak simpan ya. Nah, di mana setelah kita simpan kita bisa kita bisa cek di buku log. Nah, ini kita cek di buku log di bagian peserta seminar yang nomor 3 ya, di detail. Nah, bagian yang ini nomor 2. Ini 4 SKP ya. Jadi di sini ada dokumen buktinya, ada tanggal kegiatannya, lama waktunya 4 jam. Dan kalau dia statusnya warna hijau, berarti sudah di-accept dan sudah diverifikasi dan diterima. Karena ada juga kalau dia merah itu kalau tidak salah ditolak, dan kalau dia kuning atau oranye itu dia sedang diproses. Jadi tidak langsung hari ini di-upload, hari ini juga dapat tembusan jawabannya bahwa sudah diterima. Mungkin agak sedikit menunggu. Nah, selain untuk yang mungkin pelatihan dan seminar yang dilakukan sebelum 1 Maret, untuk bagian kayak pengabdian, kemudian ranah profesionalisme itu juga kita menginput secara manual. Misalnya, untuk pengabdian itu kan, profesionalisme itu kan kegiatan diagnostik, pemeriksaan, pelayanan administratif, dan lain-lain. Misalnya MCU juga nanti ada suratnya. Jadi ada misalnya kita melakukan pembuatan visum. Nah, sama seperti tadi, kita bagian input tempat di mana, pelayanan yang di mana. Jadi suratnya itu nanti akan dibuat dalam mungkin periode 6 bulan atau 1 tahun. Jumlah pasiennya berapa? Sama seperti tadi, filenya dimasukkan, surat keterangannya, dan disimpan. Nah, kalau misalnya sudah masuk, misalnya belum tersinkronisasi, kita bisa klik bagian sinkronisasi data. Nanti kalau memang sudah ada yang terverifikasi, pasti sinkronisasi datanya itu naik dan total SKP-nya juga naik. Nah, untuk dasar hukum yang kita gunakan itu adalah Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan nomor 17 Menkes 156/2024. Nah, ini di sini kita akan tabel penilaian yang kita akan bisa dapatkan di sini. Ini
tabel penilaiannya kan untuk ranah pelayanan. Jadi ada batasan-batasan tertentu ya, misalnya pemeriksaan diagnosa. Ini pemeriksaan diagnosa ini ada definisi operasionalnya itu melakukan pemeriksaan diagnostik seperti apa. Kemudian di sini 1 sampai 25 pasien atau lebih dari 25 itu per bulannya 3 SKP dan ada maksimalnya 75 SKP. Begitu juga dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada juga melakukan intervensi keprofesian, misalnya tingkat sederhana. Kemudian pelayanan administratif, melakukan pelayanan keprofesian bersifat administratif. Kemudian seperti pengisian rekam medis. Jadi ada target-targetnya gitu. Pemberian pelayanan, misalnya asuhan pelayanan pasien. Kemudian melakukan kegiatan MCU, medical check up. 1 SKP per 50 orang dan ada jumlah maksimalnya, jadi jangan semua kegiatan yang sama dimasukkan terus-menerus. Kemudian ada pembuatan visum, ada yang kegiatan berhubungan dengan mediko-legal, pengamatan epidemiologi, kejadian luar biasa, laporan kasus, baik presentasi oral maupun poster, jadi yang bersifat artikel atau publikasi, kemudian diskusi kasus internal, pendidikan lanjut, kemudian pendidikan lanjut tanpa gelar, kemudian penelitian dan publikasi ilmiah. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat contoh surat yang kita gunakan untuk bagian pelayanan ini. Ya, jadi konteks surat itu seperti ini. Jadi kop surat, misalnya rumah sakit, puskesmas, sesuai dengan instansinya teman-teman. Bukti pelayanan misalnya ini contohnya ya, namanya siapa, nomor SIP-nya, rentang pemeriksaan 6 sampai 1 tahun misalnya, Januari atau kapan. Jadi ada tabelnya. Misalnya pelayanan pemeriksaan diagnostik pada pasien. Kalau ini kan contohnya di pemeriksaan tambahan kan. Jadi dirinci bulan Januari berapa, Februari berapa, seperti itu. Kemudian ditandatangan oleh penanggung jawab. Kalau di puskesmas ya dokter puskesmas, kepala puskesmas. Kalau di rumah sakit mungkin direktur, seperti itu. Nah, kemudian untuk ranah pengabdian, ini kan dia poinnya kalau tidak salah 11,5. Jadi kegiatannya itu ada pelayanan medis, pengobatan massal, penyuluhan, penugasan khusus, tim bencana, tim haji. Jadi itu juga semua harus ada buktinya. Nah, dari narasumber juga ini untuk tabel penilaiannya. Jadi kalau untuk penyuluhan itu minimal 20 orang, 3 SKP per kegiatan. Kemudian pelayanan medis atau pengobatan massal itu untuk lokal dia 10 SKP. Kemudian keterlibatan dalam tim bencana dalam tim khusus itu 10 SKP, harus ada SK. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin jadi relawan COVID itu harus ada keterangan tertulisnya misalnya. Untuk contoh suratnya untuk misalnya penyuluhan atau baksos itu seperti ini. Bisa berupa berita acara. Kalau saya kemarin saya dibuatkan sama di daerah saya itu kop surat yang menjelaskan bahwa saya telah mengikuti kegiatan baksos gitu. Jadi kurang lebih sih seperti hanya kopnya yang berbeda dan ditandatangani misalnya oleh ketua ID atau siapa atau kegiatan apa. Mungkin itu saja. Semoga membantu untuk teman-teman yang sedang mengurus dan tidak bingung-bingung lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.